Nyatanya orang banyak yang sholat itu ketika Allahu Akbar yang diingat bukan Tuhan, Tuhan aja belum tahu yang mana. Paling yang diingat rata-rata dompet ketinggalan, kunci motor masih di luar ataupun motor masih di luar, jemuran belum diangkat, gajian sebentar lagi. Nah itu rata-rata kalau mau jujur-jujuran, ayo, itu kan yang kita itu ingat selama ini ketika dalam sholat. Itu terus letak khusyuknya sholat itu ada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semua saudaraku dimanapun berada. Melanjutkan tema yang kemarin dalam mencari Tuhan atau cara untuk mengenal Tuhan. Jadi banyak orang beranggapan untuk mengenal Tuhan itu tanpa bimbingan guru ataupun dengan sendirinya bisa. Jadi menurut akal kita itu rata-rata beranggapan begitu. Padahal sebenarnya tidak bisa. Karena begini, Tuhan itu hakikatnya laisa kamisli syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak bisa dibayangkan oleh akal kita. Jadi bagaimana mungkin kita yang berjasmani ini bisa mengenal sesuatu hal yang di luar akal kita, sedangkan digambarkan pun itu sulit sekali. Maka dari itu, tanpa adanya sebuah penghubung ataupun penghantar disebutnya ya, itu kita nggak akan mungkin. Jadi begini, Allah sendiri yang di maha akhirat itu untuk dikenal makhluknya di alam dunia itu menggunakan wasilah gitu. Jadi penghubung ataupun penghantar. Kalau dalam bahasa secara umum orang-orang supranatural, spiritual ataupun apa, banyak yang mengatakan Nur Muhammad, istilahnya begitu. Nah, Nur Muhammad itu sebenarnya tali penghantarnya. Jadi kalau kita tiba-tiba ingin mengenal Tuhan dengan cara kita sendiri, kita nggak akan mungkin, dan itu bisa disebut su'ul adab. Kenapa? Tuhan sendiri untuk mengenalkan dirinya kepada makhluk, kepada umat manusia di alam dunia ini, itu Allah menggunakan wasilah. Nah, sedangkan kita makhluk yang lemah, makhluk yang jasmani ini baharu, itu tiba-tiba langsung pingin kenal dengan Tuhan dengan sendirinya, itu nggak akan mungkin. Seperti pernah difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah. Nah, kata wasilah di sini itu adalah tali penghantar, tali penghubung, ataupun bisa disebut sebagai tawasul gitu. Jadi kita nggak mungkin. Nah, sedangkan seandainya sudah ketemu dengan wasilah, itu kita diperintahkan Tuhan itu untuk berjihad, berjuang gitu. Jadi agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, disinilah letak rusaknya sebuah agama ataupun rusaknya setiap agama itu karena telah kehilangan cara berhubungan dengan Tuhan itu tadi. Kalau secara ritual kayak apa ya istilahnya itu, ritual-ritual agamanya, kalau dalam Islam umpamanya kayak sholat 5 waktu apa, itu orang sudah rata-rata paham lah.
bahkan yang banyak yang hafiz Quran gitu, hafal Quran. Tapi itu tidak menjadi jaminan gitu, karena Nabi Muhammad sendiri telah bahasa kita itu kalau zaman sekarang prediksi itu, bahwa Islam itu umurnya tidak lebih dari 1400 tahun. Itu ada apa? Sedangkan di zaman kita itu udah lebih dari 1400 tahun gitu loh. Nah, ada sesuatu di balik itu yang dimaksud Nabi Muhammad sendiri. Jadi rusaknya agama itu tadi, rusaknya agama itu bukan rusak dari sisi ritualnya, bukan. Kalau rusak ritualnya enggak, karena orang masih banyak yang sholat 5 waktu dan masjid juga masih banyak. Tapi kenapa Nabi mengingatkan jauh-jauh sebelumnya bahwa Islam akan rusak? Sebenarnya yang rusak itu apanya? Sedangkan banyak orang yang beribadah, sholat 5 waktu masih rajin, bahkan masih ditambah sholat-sholat sunnah. Tapi kata Nabi, di antara tahun-tahun atau 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan bahwa Islam itu akan rusak pada umur-umur segitu. Jadi yang dia harus digarisbawahi di sini, apanya yang rusak? Ya, itu yang banyak yang tidak memahami di arah situ, karena banyak orang yang terdogma itu menganggap bahwa sholatnya itu sudah bisa mengantarkan dirinya kenal dengan Tuhan. Belum. Sholat itu intinya untuk menyambungkan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, sedangkan cara menyambungkannya saja belum bisa gitu. Nyatanya orang banyak yang sholat itu ketika Allahu Akbar, yang diingat bukan Tuhan. Tuhan aja belum tahu yang mana. Paling yang diingat rata-rata dompet ketinggalan, kunci motor masih di luar ataupun motor masih di luar, jemuran belum diangkat, gajian sebentar lagi. Nah, itu rata-rata. Kalau mau jujur-jujuran, ayo, itu kan yang kita itu ingat selama ini ketika dalam sholat. Itu terus letak khusyuknya sholat itu ada di mana? Itulah. Jadi gini, ketika manusia belum tahu arah tujuan siapa yang disembah, pasti yang ada dalam sholatnya adalah angan-angannya sendiri gitu. Jadi sholat khusyuk itu sholat yang tersambung. Jadi sudah nggak ada itu urusan pikiran dunia, angan-angan dunia sudah nggak ada gitu. Makanya itu Tuhan menyuruh kita untuk mencari wasilah. Wasilah itu sebenarnya ya Nur Muhammad itu sendiri. Kalau dulu zaman Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad itu sendiri wasilahnya sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhannya gitu. Karena apa? Karena orang Islam sendiri pada zaman itu kenal dengan Tuhan itu Nabi Muhammad yang mengajarkan dan menyambungkan. Maksudnya apa? Sebagai penghantarnya. Bukan Nabi Muhammad itu istilahnya menjadi Tuhan, bukan. Nabi Muhammad hanya wakil Tuhan, karena dibaliknya itu ada Nur Muhammad. Jadi berbeda ya antara Nabi Muhammad bin Abdullah dengan Nur Muhammad, itu berbeda. Kalau Nabi Muhammad itu jasmaninya, sedangkan Nur Muhammad itu ruh ataupun nur Tuhan yang ada di sebalik jasmaninya Nabi Muhammad. Nah, makanya yang jadi pertanyaan, di manakah zaman sekarang? Gitu. Nur Muhammad itu di mana? Karena apa? Nggak mungkin Nur Muhammad itu berhenti hanya pada jasmaninya Nabi Muhammad. Kenapa? Nanti malaikat Jibril udah nggak ada tugas lagi, nganggur malaikat Jibril itu. Makanya Nur Muhammad tetap akan berada pada estafetnya. Makanya Nabi menurunkan warisnya, yang Nabi bilang al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya Nabi. Jadi tidak semua ulama itu pewarisnya Nabi, karena setiap zaman itu hanya ada satu saja gitu, setiap zaman gitu. Nah,
untuk melangkah ke selanjutnya, bagi orang-orang yang ingin memang bertujuan dalam hidupnya itu untuk mengenal ataupun mencari Tuhan, carilah terlebih dahulu wasilahnya, tali penghantarnya itu. Baik, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.